padahal kamu itu bisa menjual loh. Ada sisi-sisi aura kebijaksanaan dalam dirimu itu. Jadi aku melihatnya berada di depan layar itu, kamu bisa memanfaatkan itu sebenarnya. Tapi saya lebih ingin karya saya yang dilihat oleh orang daripada penampilan saya. Alright. Oke, selamat datang kembali bersama saya Arifin, host yang biasa dengan channel yang biasa. Dan hari ini saya kedatangan tamu sahabat saya yang selalu berada di balik layar gitu ya, seorang editor. Dan hari ini kita akan mencoba bercerita sedikit, nggak banyak sih, karena hari ini adalah hari terakhir kita. Besok dia harus move gitu dari lingkungan kerja lama dan meninggalkan kita semua, orang-orang yang ada di belakang layar. Dan hari ini dia berada di depan layar saya gitu. Gimana perasaannya di depan layar sekarang ini? Karena biasa bekerja di belakang layar, sekarang berada di layarnya Mas Ipin, kayak nervous aku. Semoga ntar nggak ngeblank. Oh iya. Emang kebiasaan seperti itu ya. Dia adalah video editor kita. Ya saya adalah fotografer yang amatiran gitu ya. Saya juga amatir. Oh iya. Nah biasanya memang orang-orang yang ada di belakang layar itu dia akan selalu punya banyak ide ketika berada di belakang layar. Kan tetapi ketika dia berada di depan layar biasanya dia langsung ngeblank gitu. Bener nggak bener? Ada benernya, ada salahnya juga. Okay, karena emang aku orang yang kurang pede di depan layar. Jadi ya itu bener sih. Tapi sebenarnya padahal kamu itu bisa menjual loh. Ada sisi-sisi aura kebijaksanaan dalam dirimu itu. Jadi aku melihatnya berada di depan layar itu, kamu bisa memanfaatkan itu sebenarnya. Tapi saya lebih ingin karya saya yang dilihat oleh orang daripada penampilan saya. Alright. Mantap. Dan hari ini guys, kita adalah hari terakhir sebelum akhirnya nanti besok tanggal 25 dia harus melanjutkan perjalanan gitu, karena kita sudah bergabung bersama rekan kerja di balik layar. Dia sebagai editor dan saya sebagai fotografer gitu, videografer. Gimana perasaannya selama kerja bareng-bareng sama kita itu? Sebenarnya kalau selama kerja banyak senangnya juga, karena kita kan dari awal bertemu dengan orang-orang baru dengan passion yang sama. Artinya dalam dunia content creator kan kita banyak berkolaborasi juga, videographer, video editor, content writer, desainer grafis. Jadi kita kayak, karena kita berada di lingkup yang sama ya, kita seneng dan nyaman gitu loh. Circle-nya itu? Iya, circle-nya itu mendukung buat kita menjalani hal tersebut. Apalagi bidangnya juga beda-beda ya. Pada akhirnya kita bisa improve. Misalkan kita sebagai, katakanlah mungkin saya sebagai fotografer juga, kalau ada mau belajar video itu saya praktek, kemudian saya ada kendala itu tanya ke dia. Jadi masuk ke ruangan, Dek, mau tanya ini ada kendala kayak gini, kira-kira kenapa ya kan? Akhirnya improve juga saya gitu. Kalau misalkan nggak harus di situ juga, misalkan kita bisa diskusi dunia industri kreatif hari ini tuh kayak gimana sih, sesama pelaku industri itu. Ada content writer, copywriter, terus desainer grafis gitu, dan kita akhirnya memperbanyak cara berpikir kita ketika berada pada industri itu. Betul, karena memang dunia content creator kan dituntut untuk kita berkembang. Kalau kontennya gitu-gitu aja, ya ngapain kita mendalami hal tersebut? Artinya harus ada sesuatu hal yang baru atau ya hal yang beda gitu, supaya tidak bosan. Tapi kalau menurut kamu sendiri itu, kira-kira nih kan udah selama berapa tahun sih ada di kerjaan ini, Mas?
kurang lebih setahun 3 bulan sih. Setahun 3 bulan ya. Nah, kalau misalkan ditanya seperti ini, pertimbangan apa sih? Karena orang-orang di industri kreatif kan harus kreatif juga ya. Maksudnya idenya kan selalu berkembang gitu loh. Iya. Nah, otomatis kita perlu sebuah tantangan baru, pengen eksplorasi baru. Ya wajar aja gitu ketika seorang yang mendalami dunia kreatif, dia mungkin nggak banyak menghabiskan waktu di tempat yang sama gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri, jangka waktu yang wajar untuk kita bisa move dari satu perusahaan ke perusahaan lain, misalkan kita mau mendalami dari editing ke desainer grafis atau content writer, kita kan berkembang di situ, itu kayak gimana tuh? Kalau menurut saya, karena memang apa ya, kapabilitas tiap orang kan beda-beda, jadi itu juga nggak bisa ditentukan dari kita mengasih jangka waktu dari segini itu bisa belajar hal lain, itu juga nggak bisa ada time yang pastinya gitu, karena tiap orang kayak dia itu belajar hal ini udah dari lama, bahkan dari zaman sekolah ataupun dari sebelumnya, sehingga waktu dia udah memasuki dunia profesional, di situ baru improve-nya gitu. Jadi improve-nya pas waktu masuk ke dalam dunia profesionalnya itu. Jadi benar-benar mengaplikasikan pengetahuan mereka, betul. Skill mereka gitu. Akhirnya mereka bisa berpikir ketika berada pada lingkungan yang seprofesional itu, apakah mereka akan semakin berkembang atau malah semakin tidak berkembang. Betul. Berarti kalau misalkan aku punya kesimpulan seperti ini, kapan kita bisa move kalau kamu sudah merasa tidak berkembang di situ? Iya, setuju. Benar ya? Ya sih, karena ya setiap hari kan kita improve di situ gitu. Ada masanya kita berada pada posisi stuck. Tapi kalau misalkan stuck di awal, di kedua atau ketiga, kita belum boleh sebenarnya untuk move dulu. Tapi kalau memang udah bener-bener stuck selama 5 kali atau 6 kali, itu kayaknya emang kita perlu eksplorasi baru sih ya. Iya. Gitu. Kalau melihat industri kreatif hari ini gimana? I mean kayak opportunity to get job gitu, peluang pekerjaan kan selalu kita lihat di media sosial itu banyak banget ya, kayak videographer, desainer grafis, content writer, banyak pelatihan yang dibuka, terus seakan-akan peluang kerjanya itu hebat-hebat gitu kan. Kalau dari sisi opini lu sendiri gimana? Sebenarnya karena sekarang sudah memasuki dunia digital yang serba digital kayak gini, peluang banyak, namun saingan juga banyak. Oh, gitu. Jadi gimana kita bisa lebih ke hoki-hokian sih. Tapi hoki itu bisa dicapai dengan adanya kesempatan dan skill yang kita miliki. Gitu. Oke, berarti tetap kita menambahkan skill, value yang kita punya, belajar terus, karena emang di mana ada di mana ada gula, di mana pasti ada semut gitu ya. Yes. Di mana ada peluang, pasti di situ banyak orang yang berselubung di situ. Ya. Dan ketika kita nggak mengimprove value kita, skill kita, ya kita akan kalah dengan yang lain. Gitu. Karena kalau kamu nggak mengimprove dan skillmu stuck di situ, nggak bakal dilihat. Gitu kan, peluang yang diciptakan oleh para pencari pekerja itu kan juga melihat dari value-nya. Mereka nggak mau meng-hire orang yang biasa-biasa aja, gitu kan. Oke. Nah, jadi emang PR kita adalah meskipun kita bergerak di bidang yang se-fleksibel itu, tapi jangan terkecoh dan terlena. Sekali kamu menutup mata, bakal kesempatan itu diambil orang lain. Meskipun toh kadang-kadang kayak kita ketika ngelihat media sosial gitu, wah, seakan-akan pekerjaan videographer, editing, content writer itu peluangnya gede banget gitu loh. Tapi saingannya juga banyak. Yes. Gitu ya. Hal yang paling ngerasa sangat berat, kayak tantangan terbesar ketika kita belajar atau terjun di industri kreatif itu apa sih kalau menurut lu sendiri? Lebih ke improve dan mencari ide sih. Karena kan dunia kayak gini ya nyawanya itu di ide. Kalau kita nggak ada ide ya nggak bakal jalan. Tertarik sama improve nih?
Nah, kalau misalkan untuk improve itu gimana? Kan ide itu timbul dari kita ya. Yes. Nah, kalau improvisasi skill itu kan di mana kita bisa praktek. Tapi kalau ide kita bisa menemukan di mana aja. Misalnya pada waktu kita traveling, baca buku, nonton film, itu ide pasti muncul. Tapi kalau improve skill itu harus kita praktekkan. Nah, kesulitan improve yang kamu pernah alami itu menurutmu gimana? Mungkin di lingkungan yang kurang mendukung sih. I mean kayak karena kalau dunia kayak gini yang pasti device harus punya yang cukup memadai. Karena ketika di situ ada problem di situ, kita kayak kan udah kayak kesel sendiri. Artinya ya kita kayak sebenarnya mau mengerjakan hal yang kita udah pikirkan, cuman karena masalah teknis kita jadi malas buat melanjutkan. Menarik. Kamu tim mana nih? Tim yang device nanti mengikuti idemu, atau idemu yang harus mengikuti device? Karena kalau misalkan selalu kan kita dapat motivasi dari konten creator Yes. gitu. Kalau kamu mau jadi konten creator, mau buat video, udah kamu bisa pakai HP gitu. Kamu bisa pakai apa yang kamu punya dulu gitu kan. Pada akhirnya ya kita kan butuh improvisasi untuk menghasilkan karya yang lebih gitu. Nah, kalau kamu sendiri tim yang sebenarnya sulit sekali sih. Cuman kalau dari pandanganku, kalau buat yang baru terjun di dunia kayak gini, ya udah manfaatin device yang ada dulu. Namun ketika sudah memasuki dunia profesional, ya mau gak mau device harus ada. Entah itu didukung dari production house-nya atau perusahaannya, itu harus memadai sih. memang ada stepnya ya. Iya, betul. Ada tahapnya. Kalau kita baru memulai ya kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Gitu. Tapi kalau emang kita udah benar-benar masuk di dunia profesional, yo harus kamu juga harus profesional. Gitu ya. Benar ya? Terus kemudian perjalanan selanjutnya tetap masih berada di sektor kreatif, editing, desain, atau mau putar haluan atau banting setir ke dunia yang lain, mungkin jualan bakso? Kayaknya cilok menarik. Gimana. Tetap masih lanjut di dunia kreatif ya? Sepertinya iya. Aku pengen lebih mendalami lagi karena ya jujur kalau aku sendiri ngerasa ya skillku masih belum hebat. Banyak yang lebih jago lah dari aku. Jadi kayak hal itu yang menjadi motivasi kayak buat aku pengen berkembang biar seperti mereka. Gitu. Pada akhirnya kamu menemukan diri atau menempatkan diri menjadi pelaku kreatif itu. Iya. Menyadari itu ya. Yes. Oke. Dan dulu menemukan motivasi itu karena memang latar belakang kuliah atau karena memang kamu punya minat di situ? Sebenarnya sebelum kuliah sudah punya minat di situ sih. Kayak yang rekam gitu-gitu, kayak dunia ini kayak menarik. Jadi pas kuliah ada mata kuliah tersebut yang mendukung, jadi kayak makin semangat buat mendalami lagi. Dan sekarang masuk dunia profesional juga di bidang tersebut. Jadi ya udah sekalian kecemplung gitu. Karena sekalian. Daripada cuman apa kecek doang ya, kecek, kan. Nanti masuk jebur aja. Menemukan sesuatu nggak? I mean kayak misalkan gini, kenapa aku suka foto gitu, kenapa aku suka video, karena itu aku pengen menceritakan sesuatu gitu. Nah, ada cerita yang pengen aku sampaikan. Tapi kalau kamu sendiri menemukan alasan nggak? Why? Kenapa kamu merasa tertantang dan menyukai bidang ini? Karena dari aku sendiri, aku kan sebenarnya konten dunia kayak gini, dunia kreatif kan banyak bidangnya. Karena aku suka tipe orang yang visual, jadi ya lebih suka di hal visual. Karena aku kalau membaca kayak konten blogger kan, itu kan tulisan. Aku kalau baca-baca gitu ngantuk. Okay. Jadi kayak aku lebih suka nonton film atau hal-hal yang berhubungan dengan visual gitu. Itu aku suka. Jadi menyadari bahwasanya lu adalah orang yang visual. Yes. Jadi kemungkinan besar
punya banyak tantangan, menantang. Ketika melihat sesuatu yang secara visual itu menantang. Wow, mantap sekali. Pada akhirnya dia banyak bercerita tentang banyak hal. Oke, gimana sama teman-teman yang biasa nanti nih setelah ini kan nggak bakal ketemu lagi nih, karena ya pada akhirnya kita menyadari satu hal ya, ketika kita udah tidak berada di satu lokasi, meskipun kita komunikasinya baik, tapi untuk bertemu itu akan sangat susah kan ya. Nah, pada akhirnya mungkin lusa selesai besok udah nggak ketemu lagi sama teman-teman yang ada di kantor gitu. Gimana untuk mereka gitu? Sebenarnya sedih sih, karena memang kayak ya kita udah klop selama ini gitu loh. Kayak kita dari struggle bareng terus akhirnya kayak mencapai apa ya, istilahnya kayak hal yang kita dulu belum bisa capai, kayak target segini, terus sekarang kita udah bisa nyapai dan sekarang harus meninggalkan. Ya sedih sih, cuman ya gimana lagi, kayak life must go on. Wah enak, life must go on, mantap. Oke. Hal yang paling menurutmu nggak kamu lupain, ini kayak ada mungkin hektiknya tantangan yang dari kerja bareng sama mereka gitu, ada yang menyentuh di kamu nggak bareng sama teman-teman itu? Mungkin di hal struggle ketika kita dulu kan sempat beberapa kali ganti manajer. Oh ya. Itu kan akhirnya kayak strateginya kan berubah dari yang satu ke yang lain. Itu kita menyesuaikan hal tersebut nggak mudah. Itu struggling, bahkan kayak sebenarnya dari kita ada cekcok juga, kayak stres juga, banyak koordinasi yang kurang clear juga. Pokoknya ya serupat itulah. Dan itu dijalanin bareng-bareng sama mereka. Dan sampai pada akhirnya kayak sampai sekarang kita udah oke, jalannya udah mulus kayak gini. Tapi bukan berarti nggak ada masalah ya. Setidaknya udah lebih baik dari yang waktu struggle kita dulu. Ya bangga sih, bangga, dan wah kita ternyata bisa melewati hal itu gitu. Kesan menjadi rekan kerja kita itu apa sih? Apa ya, kebersamaannya sih. Kebersamaannya. Karena bukan tentang kerja aja, kita kadang ya sharing-sharing, curhat-curhat kayak gitu-gitu, hal yang bikin bakal nggak bisa dilupain dan mengkangenkan hal tersebut. Karena hal itu belum tentu bakal kamu dapetin di luar, karena kita belum tahu nanti bisa jadi lebih buruk, bisa jadi lebih bagus gitu kan. Karena hari ini yang tersisa hanyalah kenangan. Oke, mantap sekali. Kemudian why? Kak, hari ini yang benar-benar kamu cari itu apa sih? Yang menjadi sesuatu yang akhirnya buat kamu memutuskan untuk I have to move gitu. Aku harus punya proses baru gitu, atau aku punya lingkungan baru, punya tantangan baru dan lain-lain itu. Tapi pada akhirnya pertanyaannya, kenapa seperti itu? Apa yang kamu cari hari ini? Aku pengen mengimprove skillku lebih jauh lagi. Itu bukan berarti di sini nggak berkembang ya. Aku dari awalnya yang dulu ya skillku biasa aja, sedikit demi sedikit bisa berkembang, namun ya kita membuka peluang buat explore hal lain gitu di tempat lain. Dengan lingkungan yang baru, suasana baru, pikiran-pikiran yang baru gitu, lebih menantang diri gitu. Mantap sekali. Mungkin untuk terakhir untuk teman-teman yang hari ini mungkin ya kayak saya ini pengen belajar masuk ke industri kreatif gitu, karena seperti itu juga ada pesan buat kita nggak? Apa sih? Ya banyakin referensi dan belajar dari pengalaman. Artinya kita kan terjun di lapangan, pasti banyak hal-hal yang bikin kita
improve gitu. Dari hal tersebut kan, dari problem kemudian menjadi sesuatu yang terpecahkan, itu dari situ kita dapat belajar untuk kedepannya supaya lebih baik gitu ya. Tetap improve Yes. karena improvisasi itu akan menambah skill dan value kita sehingga kita bisa menjual diri. menjual diri Oh iya, menjual skill Yes. skill yang ada di dalam diri kita. Oke, that's all for today. Thanks for discussing. Yes. Gitu. Terima kasih banyak Diki dan sudah menemani saya dan Yeah. teman-teman yang lain selama hampir 1 tahun 3 bulan. 3 bulan kita banyak berdiskusi tentang perasaan. tentang Kayaknya lebih banyak tentang cintanya, Oh, gitu. perasaan daripada dunia profesionalnya. Dia suka curhat sih. Oh iya. karena Diki itu selalu mendengarkan cerita saya dan menjadi sosok yang penasehat pribadi untuk saya. Waduh, berat. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah berani dan pada akhirnya tidak ngeblank berada di depan layar seperti ini. Selamat melanjutkan perjalanan. Semoga perjalanannya semakin seru dari sebelumnya gitu. Iya, amin. Oke, see you in the next video. Thank you.